kasih pemirsa, masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema tentang menuju rumah tangga yang bahagia. Sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan pengantar dari guru-guru kita. Untuk melengkapi tema bahasan kita akan jawab pertanyaan satu persatu. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Pitu yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan Pak Pitu. Maskernya bisa diturunkan sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitu dari Majelis Taklim Masjid Jami Ar-Royan. Ada sedikit pertanyaan dari kami. Pada umumnya ada beberapa rumah tangga yang pada saat dia menikah, ya qadarullah ada ibu atau mertuanya yang tinggal bersama. Nah, kemudian bagaimana sikap kita, apa harusnya prioritas yang kita ambil agar dua-duanya itu memiliki rasa yang adil gitu ya. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Syifa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya luar biasa bagus sekali Pak. Ketika dalam rumah itu yang tinggal bukan hanya istri tapi ada ibu kita. Bagaimana untuk menyatukan kedua hatinya biar tidak saling cemburu. Terkadang masalah rumah tangga itu timbul karena mertua sama menantu enggak akur, betul? Iya. Betul. Istri cemburu sama mertua sendiri. Mertua cemburu sama menantu. Kenapa mertua cemburu sama menantu? Karena ngerasa anaknya udah digedein, udah berhasil, udah punya gaji, diambil sama orang. Istrinya yang ngerasain gajinya. Kita dari kecil capek-capek ngurusin malah sama orang gitu ya. Itu rasa kecemburuan yang pertama. Istri terkadang cemburu sama ibu mertuanya. Kenapa? Karena dia merasa orang yang paling berhak dapat nafkah itu adalah istri. Memang seperti itu, orang tua boleh dapat nafkah, itu dalam kitab Fathul Qorib. Orang tua boleh dapat nafkah dari anaknya yang sudah menikah ataupun sudah dewasa. Dengan catatan syaratnya itu dua. Yang pertama fakiron, orang tuanya miskin, fakir, gak punya pendapatan, harus dihidupi. Maka anaknya berhak untuk menafkahi orang tuanya dan jatuhnya wajib. Yang kedua, orang tuanya sakit, baik itu junun, karena gila, stres, ya, atau lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Si anak harus tetap menafkahi orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita tinggal di rumah, ada istri, ada orang tua. Bagaimana memposisikan sikap kita? Yang harus dilakukan adalah tetap bersikap adil, ya. Bagaimana adilnya? Yang pertama nih. Kalau pengen orang tua itu nggak cepet sakit hati, karena orang tua kalau udah masuk masa uzur atau tua tingkahnya kembali kayak anak-anak. Hatinya sensitif, betul nggak Bu? Betul ya Pak ya? Kalau kita lagi ngobrol sama orang tua atau ibu kita, jangan pernah muji pasangan apa istri. Bu, ini istri saya masakannya enak, ibu mah kalah, enakan dia masakannya. Udah satu rumah dibanding-bandingin, habis sudah. Timbul itu masalah rumah tangga. Yang kedua, depan istri jangan terlalu memperlihatkan kalau kita lebih sayang ke ibu. Harus adil, seimbang. Aku sayang sama kamu, ibu juga aku sayangin. Jadi bisa menempatkan posisi, bisa menjaga komunikasi dan tidak asal berbicara pada keduanya. Karena sensitif nih, dua-duanya. Yang kedua, kalau kita kelebihan rizki, biar nggak bertengkar nih berdua, dua-duanya dikasih Pak. Istri, kita jadi mantu Bu, istri dibeliin tas sama suami, alhamdulillah. Ketika kita dibeliin, kita tanya sama suami, Mas, ibu beliin juga enggak? Iya dibeliin, alhamdulillah. Kita kudu jadi mantu yang qanaah, rela. Yang lapang, alhamdulillah, berarti suami saya anak berbakti. Dia ngasih sama istri, ngasih sama orang tua juga. Karena kalau istri doang yang dibeliin tas, emaknya bisa ngambek. Ditambah ada ipar. Begitu iparnya datang, dikompor-komporin. Itu emang, mah dia mah cuman sayang sama bininya, nggak sayang sama mamah katanya. Ya,
Nah ini makanya memang susah sekali untuk berbuat adil, tapi paling tidak satu bisa menjaga perasaan masing-masing. Yang kedua kalau kelebihan rizki kita belikan sesuai dengan kadar yang sekiranya bisa diterima oleh keduanya. Istri dibeliin emas, ibu kita beliin emas juga. Istri kita dikasih uang belanja, ibunya dikasih uang belanja juga. Ya, istrinya diajak jalan-jalan, ibunya juga diajak juga. Jangan ibunya ditinggalin di rumah. Ya, itu merasa asing gitu. Jadi seperti itu yang pertama komunikasi, yang kedua bersikaplah seadil-adilnya walaupun kita sebagai manusia memang tidak pernah bisa adil, tapi kalau kita sudah ikhtiar dengan sebaik mungkin, insya Allah keadilan itu bisa nampak walaupun tidak bisa sempurna. Dan terakhir adalah selalu ajak beribadah bersama. Itu untuk mempererat hubungan keduanya. Ya, berjamaah, ajak ibunya, ajak istrinya. Doakan kedua-duanya, saling pererat. Kita jadi imam, ibu sama istri jadi makmumnya. Katakan kalau dua orang ini adalah orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Jadi tergantung keharmonisan itu kembali kepada sikap si anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Luciana yang akan dijawab oleh Bunda Koturnada. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Luciana, jamaah dari Majelis Taklim Ar-Roya. Yang saya tanyakan, kenapa kalau dalam setiap masalah di rumah tangga, perceraian atau mungkin anaknya yang nakal, itu kontribusi yang disalahkan itu istri. Istri ya. Padahal kalau mengacu pada di Arum ya, kunci utama rumah tangga samawa itu ada pada suami. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ustadz adalah kenapa saya mewakili ibu-ibu ya, mungkin kenapa kita perempuan selalu dituntut untuk sempurna. Sedangkan suami juga punya kekurangan. Kita harus menerima, gitu loh maksudnya, menerima apapun kekurangan suami. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah ada doa atau kiat-kiat khusus untuk kita ibu-ibu lebih legowo menerima kekurangan suami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ngelus dada saya sebagai suaminya. Bun, silakan. Baik, Bun. Baik, terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaan sekaligus curhatan. Ya, Bapak-bapak, tolong dipasang kupingnya ya. Betul ya, pemirsa juga Masya Allah, bahwa inilah keluh kesah seorang wanita. Inilah keluh kesahnya seorang istri. Kenapa kalau anaknya sukses atau anaknya yang, mohon maaf, anaknya gagal yang disalahin ibu. Kamu nggak bisa didik. Kalau anaknya berhasil, siapa dulu bapaknya? Betul apa enggak? Betul. Pak, Bu, dalam mendidik, dalam mempola anak, itu harus ada kebersamaan antara ayah dan ibu. Lalu kenapa? Kok selalu ibu yang disalahkan? Karena memang dalam kehidupan sehari-hari, itu ayah di luar untuk mencari nafkah. Ibu di rumah, bereskan rumah dan juga lebih sering bersama dengan anak-anak di rumah. Hal itulah yang mungkin melandasi kenapa ibu ini selalu disalahkan apa yang terjadi pada anak. Tapi bapak juga jangan salahkan. Kenapa? Karena pertama komunikasi tadi harus dikuatkan. Ketika bapak pulang kerja capek, tenangin dulu hatinya, kemudian juga lepaskan dulu penatnya. Sudah mulai mau tidur, ibu boleh curhat kepada bapak. Pak, saya punya masalah begini tentang si anak. Agar ayah tahu proses perkembangannya si anak. Karena mohon maaf, mungkin diakui atau tidak, ini biasanya, tidak seluruhnya, tidak memukul rata. Tapi biasanya yang lebih tahu akan perkembangan anak adalah siapa? Ibu. Karena ibu yang lebih sering, ibu yang menyusui, ibu yang bersama, subhanallah, enggak salah. Apalagi ada sebuah kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama
bagi anak-anaknya. Disusuin, kalau kita sambil baca sholawat, telinganya terbiasa mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian kalau kita hari-hari sambil nyapu, sambil ngepel, anak kita sedang tumbuh kembang, maka otomatis apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak-anak kita. Ayah mungkin sedang mencari nafkah di luar, tapi ketika di rumah, ketika kembali juga ambillah peran itu wahai bapak-bapak. Insya Allah kalau ayah dan ibu sama-sama berpegangan tangan, mendidik anak, maka tidak ada yang saling menyalahkan. Insya Allah. Dan kemudian doanya apa? Perbanyak doa ibu dan bapak. Pak, bukan ibu aja yang doa ya Pak ya. Bu, bukan disodorin doa, Pak baca ini, saya mah enggak. Tapi dua-duanya. Doa yang sudah ada dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa sudah hafal. Silahkan diamalkan. Kemudian doa juga yang bisa ditambah lagi untuk melapangkan hati bagi seorang istri yang kadang-kadang suka disalahin sama bapak. Mudah-mudahan setelah ini bapak gak nyalahin lagi ya Bu ya. Insya Allah. Bagaimana caranya? Yaitu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Gimana cara tenangin hati? Selalu ingat-ingat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silahkan diperpanjang. Atau boleh juga membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Orang yang membaca istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Nah Bunda, kalau kita kembangkan dari pertanyaan Bunda tadi, artinya yang jarang kita pahami bahwa pernikahan bukan sekedar mempertemukan dua pribadi. Betul. Tetapi budaya. Nah seringkali kita, ini ibu saya tidak pernah mengajarkan begini. Sebaliknya juga begitu. Nah ini sering kali akhirnya saya ingin anak saya didik seperti saya waktu kecil. Nah ini bagaimanakah mempertemukan dua perbedaan ini Bun? Iya, kepala sama bulat, rambut sama hitam. Tapi pendidikan masing-masing seorang perempuan, seorang laki-laki ketika menikah berbeda pendidikan akan mempengaruhi pada pendidikan anak-anaknya. Lagi-lagi bahwa komunikasi, jangan pernah lari dari komunikasi. Pasti ketika membina, membentuk, dalam perkembangan anak ini sudah pasti adanya kesalahpahaman satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak menjalin komunikasi, yang satu makin jauh, yang satu diam aja. Seperti tadi sudah disampaikan Ustazah Syifa, Masya Allah. Kalau saja ada kesalahan tidak disampaikan, dia tidak tahu, akhirnya kelewat batas. Sehingga komunikasi jangan asing dalam rumah tangga. Masya Allah ya. Dan ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang keseharian nih Ustadz Agung. Jadi insya Allah juga bisa ditonton dalam program-program yang insya Allah bisa menambah kemanfaatan ilmu buat kita. Yaitu pada kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda, insya Allah. Ditonton ya Bunda ya. Ibu-ibu bisa mengikuti terus nih ya. Betul. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 waktu Indonesia Barat. Betul. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.